Pilotnya Sritex menjadi peringatan keras ambruknya sektor tekstil Indonesia. Penyelamatan industri tekstil tidak boleh hanya terfokus pada Sritex, tetapi pada industri tekstil secara keseluruhan. Pilotnya raksasa tekstil Asia Tenggara, Sritex, menjadi alarm kencang akan buruknya kondisi sektor tekstil dan produk tekstil Indonesia. Bukan hanya masalah nasib para pekerja yang kini terancam, tetapi secara lebih luas, pilotnya Sritex semakin membuka mata akan ambruknya kinerja industri tekstil Indonesia. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Jemi Kartiwa Sastra Atmaja, menyebut perlambatan kinerja industri tekstil dan produk tekstil berawal dari melambatnya ekonomi global pasca pandemi COVID-19, didorong adanya inflasi tinggi dan kenaikan suku bunga di berbagai negara, termasuk Indonesia. Hal ini pun memicu penurunan daya beli di berbagai negara, termasuk negara-negara mitra dagang Indonesia, khususnya untuk produk tekstil dan turunannya. Di saat yang bersamaan, komoditas tekstil di Tiongkok terus meningkat dan turut membanjiri Indonesia. Yang menjadi sorotan adalah adanya perbedaan data mencolok besaran impor tekstil dari Tiongkok berdasarkan data Bea Cukai Tiongkok dengan data impor yang tercatat di Indonesia. Dengan selisih data yang terus membesar dari tahun 2021 sebesar 1,5 miliar dolar Amerika hingga 2023 sebesar 4 miliar dolar Amerika. Hal ini pun menimbulkan kecurigaan akan masuknya impor tekstil ilegal karena harga jualnya pun sangat murah, bahkan di bawah harga bahan baku. Membanjirnya produk tekstil impor dari Tiongkok pun menghantam keras sektor tekstil dalam negeri. Bukan hanya dari produsen, tetapi para pedagang tekstil, salah satunya di pusat grosir terbesar di Asia Tenggara, Tanah Abang. Kondisi ini pun langsung menjadi tugas besar bagi Kabinet Merah Putih yang baru 1 minggu dilantik. Presiden Prabowo Subianto pun langsung memerintahkan 4 kementerian, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengatasi hal ini. Ekonom Peter Abdullah menilai semestinya langkah yang dilakukan Prabowo ini tidak hanya untuk menyelamatkan Sritex semata, tetapi juga industri tekstil secara keseluruhan. Pak Prabowo tidak hanya akan menyelamatkan Sritex, tetapi akan menyelamatkan industri garment dan tekstil. Ya, karena percuma kalau seandainya Pak Prabowo hanya menyelamatkan Sritex, tetapi membiarkan industri garment dan tekstil kita semakin terpuruk. Ya, karena yang kita tahu beberapa perusahaan yang melakukan PHK terakhir ini adalah perusahaan-perusahaan garment dan tekstil. Ya, memang dan sering disebut sebagai industri garment tekstil adalah industri sunset industri, ya, industri yang sedang menurun menuju ke ya sudah lewat waktunya. Ya, padahal ya sebenarnya tidak ada yang istilah industri masanya udah berlalu. Ya, apalagi untuk garment dan industri ini akan selalu dibutuhkan. Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut pihaknya terus mendorong pemberlakuan instrumen pengamanan terhadap industri dalam negeri yang terancam lonjakan impor. Di antaranya adalah bea masuk tindakan pengamanan atau BMTP dan bea masuk anti-dumping. Sayangnya ada aturan BMTP yang masa berlakunya telah habis pada 8 November 2022, namun belum ada peraturan Menteri Keuangan terkait perbaruan dari aturan tersebut. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.